Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi neurologi, di mana dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyakit Parkinson, kemudian penyakit epilepsi, kemudian yang terakhir itu kemarin kita sudah membahas latihan soal mengenai sistem saraf. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Alzheimer. Apa itu Alzheimer, kemudian patofisiologi Alzheimer, kemudian mekanisme obat dari Alzheimer, itu bagaimana? Kita akan membahas di sini. Oke, langsung saja kita ke Alzheimer. Jadi, Alzheimer itu apa sih? Jadi, Alzheimer itu merupakan gangguan otak yang gejala utamanya yaitu kesulitan untuk mengingat berbagai hal. Kalau dalam kita istilahnya tuh kayak pikun. Ya, pikun. Nah, kemudian si Alzheimer sendiri, dia itu berkembang secara perlahan dan bertahap. Makanya, pada orang yang menderita Alzheimer, dia tuh merupakan orang yang rata-rata umurnya itu udah di atas 60 tahun. Ya, kenapa? Karena dia berkembangnya tuh secara perlahan dan juga bertahap. Nah, permasalahan dari Alzheimer sendiri, dia itu kurangnya enzim acetylcholine yang terdapat dalam otak. Nah, kemudian Alzheimer itu juga bisa disebabkan oleh penurunan fungsi neuron atau neurodegeneratif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasanya orang-orang yang usianya di bawah 60 tahun, kayak misalnya 50 tahun, dia itu bisa terkena Alzheimer. Ya, karena apa? Ya bisa karena trauma dari kepala, kemudian ada penurunan neurodegeneratif akibat virus maupun bakteri. Nah, itu mereka juga dapat menyebabkan Alzheimer. Kayak gitu. Jadi nggak hanya orang tua saja yang bisa terkena Alzheimer, anak muda juga bisa. Kayak gitu. Jadi kita harus menjaga tubuh kita supaya tidak pikun. Oke, kita akan membahas penyebab dari Alzheimer. Secara mekanismenya, bukan mekanisme, cara penyebabnya, Alzheimer itu dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, dia itu disebabkan oleh plak beta amyloid. Kemudian, yang kedua, dia itu bisa disebabkan oleh pelepasannya protein TAU. Kemudian yang ketiga, dia itu bisa disebabkan oleh penurunan si neurotransmitter acetylcholine. Jadi acetylcholine-nya rendah. Oke, kita akan membahas mengenai plak beta amyloid. Oke, dalam sebuah neuron, dia itu memiliki membran sel. Jadi ini merupakan sitoplas atau neuron bagian dalam. Kemudian ini adalah extracellular cell atau sel bagian luar. Oke, ini yang dinamakan amyloid prekursor protein. Nah, fungsi dari amyloid prekursor protein sendiri, yaitu membantu dalam pertumbuhan dan perbaikan neuron yang rusak. Jadi apabila ada neuron yang rusak atau terjadi permasalahan nah si amyloid prekursor protein atau APP ini itu yang membantu untuk memperbaiki. Namun APP ini itu juga dapat dipecah oleh suatu enzim yang namanya alfa sekretase, gamma sekretase, dan juga beta sekretase. Ini yang kita bahas habis ini. Oke. Si amyloid prekursor protein atau APP, dia itu dapat dipecah oleh ketiga enzim. Yang pertama ada alfa sekretase. Alfa sekretase, dia itu memecah si APP. Dia itu di bagian sini, di bagian agak ke bawah. Nah, ketika dua ini dipecah, kan ada bagian sini dan juga bagian atas. Nah, kedua bagian ini apabila masih ada berikatan dengan si bagian bawah dan bagian atasnya yang warna hijau ini, dia tuh masih bisa dia tuh masih normal lah. Ketika dipecah tuh masih normal. Dia tuh tidak memiliki dampak yang negatif bagi otak. Kemudian si gamma sekretase, dia tuh memecah si APP atau amyloid prekursor protein itu bagian sini Jadi bagian sini mau ke ujung.
Dan yang bagian ini, dia itu tidak memiliki masalah apapun. Dia itu kategorinya tuh masih normal. Jadi tidak dapat menyebabkan suatu hal yang buruk terhadap otak atau gangguan pada otak lainnya. Kemudian si beta sekretase, dia itu memecah yang bagian ini, bagian ujung dari si APP. Nah, ketika bagian ujung dari APP ini dipecah nih, ini yang jadi permasalahan. Si bagian ini itu biasa kita sebut beta amyloid. Dia akan keluar, bukan keluar sih. Dia itu tidak mudah larut, bukan tidak mudah larut. Dia itu sulit untuk terpecah lagi. Nah, ketika sulit terpecah lagi, dia akan membentuk sebuah beta amyloid. Lah, kalau beta amyloidnya cuma satu, itu nggak jadi masalah. Kayak ini kan cuma satu nih. Ini nggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan ketika beta amyloid ini berkumpul secara jumlah yang sangat banyak. Seperti ini. Ketika berkumpul dalam jumlah banyak, ini yang dinamakan plak beta amyloid. Maaf, plak beta amyloid. Nah, plak beta amyloid inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya Alzheimer. Bukan pemicu utama sih ya. Salah satu penyebab terjadinya Alzheimer. Oke, kita akan bahas mengenai plak beta amyloid. Di dalam neuron itu kan ada yang namanya sinaps nih. Ini kan ujung akson nih, kemudian ini ada dendrit. Dan ini ada celah sinaps. Nah, si neuron ini dia itu dapat mengeluarkan si glutamat. Kemudian glutamat itu kalau dalam jumlahnya yang banyak, dia itu ada suatu sel namanya tuh glial cell. Si glial cell ini dia itu berfungsi untuk mengambil glutamat maupun dia itu mengubah glutamat menjadi bentuk yang inaktif. Lah, tujuan dari glial cell sendiri dia itu untuk menstabilkan si kadar glutamat yang terdapat dalam celah sinaps supaya glutamat itu tidak naik, tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu rendah. Lah, namun si glial cell ini itu dapat diganggu oleh plak beta amyloid. Jadi si beta amyloid ini mengganggu si glial cell. Jadi dia tuh diganggu. Nah, ketika diganggu, apa yang terjadi? Si glial cell dia akan mengeluarkan glutamat yang sudah disimpan sebelumnya, maupun dia itu tidak bisa merubah glutamat menjadi bentuk metabolit yang inaktif. Jadi glutamat yang dalam kadar celah sinaps ini, di celah sinaps ini, dia itu akan naik terus. Dia kadarnya akan naik. Nah, ketika naik, apa yang terjadi? Nah, fungsi dari glutamat sendiri, dia akan memasukkan natrium ke dalam neuron. Nah, ketika natrium ini masuk, dia akan terjadi depolarisasi nih. Nah, kalau jumlahnya kecil tuh nggak masalah. Terjadi depolarisasi itu nggak masalah. Yang jadi permasalahan apabila si natrium ini dalam jumlah banyak. Nah, jadi glutamat ini berikatan dengan NMDA reseptor ini. Yang jadi yang namanya NMDA reseptor. Ketika berikatan, dia akan membuka channel natrium dan kemudian natrium ini masuk. Nah, kemudian kalau natrium masuk, akan terjadi depolarisasi. Kalau apabila natriumnya dalam jumlah banyak, maka depolarisasinya juga akan meningkat nih. Ketika jumlahnya meningkat, apa yang terjadi? Maka dia akan membunuh si neuron. Atau neuronnya dapat mati nih. Mati. Oke, jadi ada salah satu obat nih. Nanti ada obatnya ada di sini, bekerja di sini. Jadi nanti ada obat, itu sebagai NMDA agonis. Jadi dia tuh berikatan dengan NMDA supaya si glutamat ini dia tuh tidak bisa berikatan dengan NMDA. Nah, tujuannya tuh apa? Ya untuk mengurangi si natrium ini masuk. Jadi ini dikurangi nih. Dikurangi natriumnya masuk. Supaya apa? Ya supaya tidak terjadi neurodegeneratif atau tidak si neuron itu tidak mati. Oke. Itu nanti kita akan bahas di bab pengobatan. Bab pengobatan kita akan bahas di sana.
Kemudian di dalam otak itu ada juga yang namanya pembuluh darah. Jadi ini pembuluh darah nih. Nah, ketika pembuluh darah ini dia tuh ditempeli oleh si beta amiloid. Kalau dalam jumlah kecil mah nggak masalah. Kalau yang dalam jumlah besar, itu dapat merusak si permeabilitas dari pembuluh darah yang terdapat dalam otak. Nah, ketika pembuluh darah ini rentang atau terganggu nih permeabilitasnya, dia akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang terdapat dalam otak, yang namanya angiopati amiloid. Jadi, pembuluh darah amiloid ini pecah. Lah, ketika pecah atau terjadi kebocoran, apa yang terjadi? Dia itu dapat bisa menyebabkan kayak misal sakit kepala, kemudian kebingungan, maupun bahkan kehilangan kesadaran. Nah, ini disebabkan oleh apa? Ya, beta amiloid itu sendiri. Kayak gitu. Jadi, beta amiloid ini sangat mengganggu dalam neurotransmitter maupun dalam otaknya itu sendiri. Jadi, dia itu sebuah sangat penyakit banget dia mah. Jadi kita harus musnahkan nih beta amiloid. Tapi kita nggak tahu nih cara musnahkan beta amiloid itu bagaimana. Karena setahu saya dalam medis farmasi itu belum ada obat yang menghancurkan atau dapat menghancurkan plak beta amiloid ini. Mungkin untuk kalian yang S2 maupun S3 bisa lah untuk dijadikan penelitian. Oke, kita akan bahas mengenai penyebab yang kedua. Jadi di dalam neuron itu kan ada yang namanya dendrit nih, bagian atas. Kemudian ada akson terminal atau bagian bawah. Lah yang ini itu namanya akson. Di dalam akson itu ada yang namanya mikrotubul. Di mana mikrotubul sendiri dia itu fungsinya untuk mengangkut nutrisi dan juga informasi dari dendrit ke akson terminal. Namun si mikrotubul dia itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia itu harus ada partner untuk menstabilkan si mikrotubul. Kalau gampangnya dia tuh butuh lem. Jadi mikrotubul kan dalam bentuk lingkaran-lingkaran nih. Nah, dia itu butuh lem untuk saling menyatu. Nah, lemnya itu apa? Yaitu protein tau atau tau protein. Nah, tujuan tau protein dia itu untuk menstabilkan si mikrotubul nih, supaya dia itu tidak pecah. Oke. Nah, jadi permasalahan itu beta amiloid lagi nih. Nah, si beta amiloid, nah ini kan ada beta amiloid nih, dia tuh mengganggu si protein tau nih. Jadi si beta amiloid itu membawa yang namanya enzim kinase nih, enzim kinase. Nah, enzim kinase dia itu akan mengeluarkan si gugus fosfat atau dia tuh membawa si gugus fosfat. Nah, gugus fosfatnya nih, atau kita tulis GF aja nih, GF. Nah, si GF ini dia tuh akan mengganggu si protein tau nih. Dia akan mengganggu nih. Dia akan melepaskan protein tau dari mikrotubul. Jadi dia tuh dilepas nih. Dia dipaksa lepas. Dia dikeluarkan nih. Nah, ketika dikeluarkan, dia terpaksa lepas seperti ini kan. Dia tuh udah melepaskan diri nih dari mikrotubul. Nah, ketika lepas, apa yang terjadi? Ini mikrotubul akan pecah. Ini pecah. Gara-gara apa? Gara-gara si gugus fosfat. Gugus fosfatnya dari mana? Ya dari plak beta amiloid. Nah, jadi plak beta amiloid itu sangat annoying banget kayak gitu. Jadi dia tuh sangat annoying. Kemudian ketika ini pecah nih, jalan untuk mengangkut informasi dan juga nutrisi, dia pecah nih. Jadi tidak dapat mengangkut nutrisi dan juga informasi lagi nih. Dia akan stuck di sini dan tidak dapat disalurkan ke bawah atau ke akson terminal. Nah, ketika itu terjadi, maka terjadi penurunan fungsi neuron atau neurodegeneratif. Neurodegeneratif. Nah, ketika neurodegeneratif, dia itu dapat menyebabkan berbagai permasalahan. Kayak misal, dia itu dapat menyebabkan epilepsi,
maupun dia itu dapat menyebabkan Parkinson, kayak gitu. Dan juga dapat menyebabkan Alzheimer maupun permasalahan otak lainnya, kayak misal demensia, kemudian ansietas, depresi, kecemasan, dan juga lain-lain, kayak gitu. Nah, jadi permasalahan tuh plaque beta amyloid itu sendiri lagi. Oke, untuk ini itu belum ada pengobatannya, tidak ada obat khusus yang untuk menstabilkan si protein tau nih supaya dia tuh tidak berikatan dengan si fosfat. Ini belum ada obatnya, jadi mungkin bisa dijadikan penelitian kayak gitu. Oke, kemudian yang ketiga itu ada penurunan si asetilkolin. Oke, sebelum kita masuk asetilkolin, kita bahas nih asetilkolin itu dari mana. Oke, dalam neuron itu ada yang namanya asetil-CoA dan juga kolin. Lah, apabila kedua ini bergabung dan dibantu oleh kolin asetiltransferase atau CAT, dia akan berubah menjadi asetilkolin nih. Nah, ketika asetilkolin ini udah jadi nih, dia akan dikeluarkan nih ke celah sinaps kan. Dia akan dikeluarkan ke celah sinaps. Nah, ketika berikatan dengan celah sinaps, dia itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama tuh berikatan dengan asetil reseptor. Kalau nggak gitu, dia akan dirubah oleh asetilkolin esterase. Dirubahnya menjadi bentuk metabolit yang inaktif. Kalau kita pecah, si asetilkolin dia akan dirubah menjadi asetat dan juga kolin. Lah, kedua senyawa ini dia itu nggak guna. Dia itu nggak bisa berikatan dengan asetil reseptor. Jadi ya nggak guna. Kayak gitu. Jadi, ada obat untuk meningkatkan si asetilkolin ini nih. Lah, obatnya apa? Yang pertama itu ada asetilkolin esterase inhibitor. Jadi dia tuh menghambat si asetilkolin esterase supaya si asetilkolin ini tidak dirubah menjadi bentuk yang inaktif atau metabolit inaktif. Jadi supaya si asetilkolin dia tuh berada di celah sinaps itu semakin banyak di peningkatan si asetilkolin. Nah gitu. Lah, kalau contoh obatnya sendiri, yaitu kayak ada donepezil, kemudian ada rivastigmine, dan juga galantamine. Kita akan bahas di sini. Jadi, untuk mekanisme patofisiologinya tuh seperti itu. Asetil-CoA berikatan dengan kolin, kemudian menghasilkan si asetilkolin ini dengan bantuan kolin asetiltransferase. Kemudian dia akan dikeluarkan di celah sinaps, kemudian dia itu memiliki dua kemungkinan berikatan dengan asetil reseptor maupun dia itu akan di metabolisme menjadi bentuk inaktif oleh asetil kolinesterase. Nah, tujuan pengobatannya sendiri dia itu menghambat asetil kolinesterase. Itu tujuan pengobatan Alzheimer. Jadi pengobatan Alzheimer itu cuma sedikit, cuma dua lah, NMDA agonis yang pada glutamat tadi, kemudian asetilkolin esterase inhibitor yang pada bagian ini. Jadi obatnya tuh hanya dua lah. Nah, untuk golongan obatnya asetilkolin esterase inhibitor yang tadi ini, yaitu contoh obatnya itu ada kayak donepezil, kemudian rivastigmine, dan juga galantamine. Nah, obat-obat ini dia tuh memiliki efek samping kayak mual, muntah, diare. Untuk yang lebih efek samping yang lebih tinggi itu kayak kurang nafsu makan, kemudian ada berat badan turun. Kemudian ada NMDA agonis, NMDA reseptor agonis. Nah, NMDA reseptor agonis dia itu supaya si glutamat yang dikeluarkan tadi, yang awalnya dia kan gara-gara plaque beta amyloid nih. Plaque beta amyloid dia tuh mengganggu si glial cell kan, glial cell. Ketika glial cell diganggu, dia akan melepaskan si glutamat. Ketika glutamatnya naik, dia akan mudah dengan berikatan dengan NMDA reseptor. Nah, ketika berikatan dengan NMDA reseptor, dia akan masukkan si natrium, terjadi polarisasi, dan juga kematian sel. Nah, tujuan NMDA agonis yaitu supaya si glutamat dia tuh nggak berikatan dengan si NMDA reseptor. Gitu, supaya dia itu menstabilkan si natrium yang terdapat dalam neuron.
Nah, contoh obatnya yaitu ada memantine. Nah, untuk efek samping sendiri dari memantine, yaitu kayak ada diare, kemudian sakit kepala. Untuk efek samping yang paling tinggi, yaitu terjadi insomnia. Jadi pengobatan Alzheimer tuh cuma segini-gini aja. Kalau di UK itu, ya antara kedua ini, tapi yang paling sering digunakan yaitu acetylcholinesterase inhibitor. Kayak donepezil, kemudian rifastimin, dan juga galantamin. Kalau NMDA agonis untuk Alzheimer, dia itu menggunakan memantine. Kayak gitu. Jadi ini jarang sih jalan keluar kalau di UK kalau nggak salah. Iya, kayaknya jarang keluar. Paling kalau UK itu yang paling sering muncul epilepsi, kalau enggak itu Parkinson, kalau Alzheimer paling hanya 1-2. Kemudian kalau ansietas atau depresi mungkin 1-2. Terus anak bipolar itu mungkin 1-2. Nggak akan terlalu banyak sih kalau itu mah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Nggak terlalu banyak, nggak kayak seperti materi epilepsi maupun saraf Parkinson yang sangat banyak materinya karena dia itu sangat kompleks sekali. Nah, untuk Alzheimer sendiri dia tuh simpel, pengobatannya juga simpel. Cuma ada 2 golongan. Yang pertama tuh ada acetylcholinesterase inhibitor, kemudian ada NMDA antagonis. Dan obatnya cuma 4, cuma itu aja. Jadi paham lah ya, kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon untuk koreksinya. Kita cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.